Akhirnya flexing makan korban. Kita menyaksikan minggu-minggu ini ramai sekali pemberitaan di media dan wawancara-wawancara dari para korban. Dan kali ini adalah soal binary options. Dan timbul perdebatan apakah ini judi atau benar-benar trading, investasi dan lain sebagainya. Saya kira sudah terlalu banyak pembicaraan mengenai what is binary options. Options tool instrumen investasi, tetapi binary options yang diperdebatkan ini adalah dalam tanda kutip semacam tebak-tebakan, seperti tebak-tebakan manggis kira-kira 30 tahun yang lalu. Jadi Anda cuma menebak ini isinya berapa. Manggis itu biasanya di tangkainya ada tandanya sehingga kita bisa tahu isinya berapa. Tapi kemudian itu dipotong dan setiap orang diminta untuk menebak. Nanti yang menang biasanya adalah bandarnya, karena bandar sudah tahu terlebih dahulu dan dia bisa mengarahkan kepada orang yang diajak bicara berapa sebetulnya jumlah biji manggis yang ada di dalamnya. Dan kalau orang itu kemudian menebak benar, dia akan bikin suatu keraguan-raguan sehingga kemudian akhirnya bandar selalu menang. Pepatah mengatakan kalau ada orang yang punya pengalaman ketemu dengan orang yang punya uang, maka terjadilah pertukaran. Orang yang punya pengalaman itulah yang akan mendapatkan uang. Jadi orang yang pengalaman ini biasanya men-set up algoritma, men-set up aplikasi, dan dia lebih berpengalaman daripada yang lain. Usia boleh muda, tetapi kalau dia lebih dahulu, maka dia punya pengalaman. Nah, orang yang pengalaman ini kemudian melakukan marketing. Dan jangan lupa, flexing adalah alat marketing. Jadi flexing ini bisa menarik orang karena berpikir orang ini akan mendapatkan yang sama seperti orang yang punya pengalaman tadi. Nah, terjadilah pertukaran. Yang punya pengalaman ini dapat uang, sedangkan yang punya uang akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman apa? Ya pengalaman kehilangan uang lah. Apalagi begitu. Nah, karena itu seringkali kalau Anda mau investasi harus lakukan bertahap, sedikit-sedikit. Karena para penipu selalu pandai sekali mempengaruhi orang lain. Dan penipuan ini marak terutama dalam masa-masa terjadi perubahan yang sangat besar. Seperti pandemi, kita semua mempunyai banyak waktu di rumah. Selama pandemi, orang yang banyak kehilangan pekerjaan atau yang tidak bisa bekerja harus mencari alternatif. Alternatifnya itu adalah di depan komputer. Dan kemudian dia melihat, ternyata ini menarik, dapat uang banyak. Maka kemudian dia invest di sana. Dan yang menarik adalah baru 1-2 kali dapat uang, mereka kemudian invest semuanya. Bahkan dalam banyak kasus ada orang yang harus jual rumah, rela tuh jual rumah, cari pinjaman online karena berhitung uangnya akan dapat lebih banyak. Padahal para penipu ini yang punya pengalaman tadi juga menggunakan beragam cara. 1 kali Anda dikasih menang, 2 kali Anda dikasih menang. Nanti sudah kesekian kali Anda percaya dan taruh uang lebih banyak, gone, hilang. Ini sama saja terjadi dalam dunia ekspor impor. Beberapa kawan saya melakukan pameran, datang pembeli dan dia tidak tahu ini pembeli ini benar atau tidak. Datang begitu bersemangat, dia membelinya 1 kontainer, dibayar tunai di depan. Dia kirim barangnya. Setelah itu pesanan lagi kedua, 2 kontainer, juga dibayar tunai di depan. Dia kirim barangnya, selesai, beres semuanya, tidak ada masalah. Tapi begitu pesanan ketiga keempat, orang itu meningkatkan permintaannya dengan membeli 30 kontainer. Apa yang terjadi kemudian? Dia bilang dia minta waktu dan kita sudah percaya pada orang ini dan kemudian kita kirim 30 kontainer, hilanglah orang ini. Inilah yang terjadi, oleh karena itu maka kenali betul dalam jangka panjang. Anda investasi ini adalah long term game, bukan short term game. Anda gunakan ini seumur hidup Anda untuk memperbaiki kehidupan Anda. Dan harus bersifat win-win, bukan win-lose. Nah, kalau mereka yang menawarkan investasi memiliki kecenderungan penipuan, tentu mereka juga menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Tidak semua orang melakukan flexing itu adalah penipuan, tetapi ada kecenderungan demikian. Jadi dalam jangka pendek orang sangat percaya sekali karena mereka berpikir kalau dia bisa, saya pun juga bisa. Inilah yang jadi masalah. Kalau marketing itu adalah win-win karena basisnya adalah customer satisfaction, customer experience, customer merasakan pengalaman proses yang menyenangkan dan kemudian bisa bercerita lagi pada orang lain, mendatangkan customer lagi, tapi dia bertahan karena dia puas, karena dia suka. Tapi dalam kasus penipuan ini adalah win-lose. Anda hanya dibuat senang di depan, setelah itu kemudian Anda akan menderita. Mari kita pelajari ciri-ciri dalam flexing, khususnya adalah yang dilakukan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, terutama dalam hal investasi. Yang pertama, omongannya selalu adalah harta-harta, uang-uang, mudah-mudah, gampang-gampang. Be careful, tidak ada yang mudah, tidak ada yang murah. Tidak ada proses yang begitu cepat, dan kalau orang bicaranya uang, di kepalanya dia hanya uang. Yang kedua, mereka juga kemungkinan akan menggunakan cara-cara yang bisa membuat Anda percaya.
Ya, sometimes digunakan agama. Itu sudah terjadi pada kasus beberapa tahun yang lalu. 6,6 triliun rupiah tersedot di masyarakat oleh sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Langit Biru. Apa produknya? Daging untuk umat. Jadi hanya ditujukan untuk umat. Kalau bukan umat tidak boleh. Maka orang berpikir ini dasarnya adalah untuk Tuhan. Dasarnya orang-orang baik. Ternyata mereka adalah menipu. 6,6 triliun sampai kemudian entah apa yang terjadi, pelakunya kemudian meninggal dunia dan uang raib. Dan itu banyak sekali guru yang berpindah, tidak dapat paketnya di Tangerang, mereka pindah ke Depok. Ada guru yang seharusnya menguji kebenaran, tetapi mereka juga tertipu. 30 juta, 40 juta dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mempunyai empati. Kalau mereka dalam situasi seperti sekarang, pandemi ini banyak orang yang susah, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak bisa berdagang, banyak orang yang harus menghentikan aktivitasnya. Ekonomi tidak banyak bergerak, kita semua harus ada di rumah. Tetapi pada saat itu mereka justru pamer mengatakan, ini murah, ini gampang, ini saya bisa dapatkan, saya punya harta banyak sekali. Mereka tunjukkan mereka bisa foya-foya. Di tengah-tengah seperti itu kelihatan sekali siapa yang punya empati, siapa yang tidak mempunyai empati. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka bermuka dua, double faces. Misalnya saja pada saat memasarkan, pada saat flexing, dia bilang ini adalah produk bagus, gampang, ikuti, tidak perlu dipelajari. Ini bisa membuat Anda cepat kaya. Ini adalah sesuatu yang menjanjikan di masa depan. Mereka manis sekali dan mengatakan kalau saya bisa, Anda juga bisa. Pasti bisa menjadi kaya seperti saya. Seperti itu yang dijanjikan. Detik 30 juta menjadi 3 miliar dalam waktu 2 hari. Detik-detik pencapaian 2 miliar dari modal 30 juta. Tapi ketika kemudian orang lain rugi, mereka tidak berempati dan justru mengata-ngatai. Tadinya manis sekali, sekarang menjadi kebalikan. Dia mengatakan, kan saya udah bilang, cut loss, jangan greedy, harus belajar dulu. Itu salahmu sendiri, siapa yang melakukan seperti itu. Dari kemarin juga saya sudah bilang, loh kemarin itu kan ceritanya adalah yang manis-manis, yang indah-indah. Be careful, mereka ini adalah karakter orang-orang yang kurang bisa dipercaya. Dan yang berikutnya, mereka sangat menawan. Penampilannya, kulit mereka bagus, mulus, barang-barang yang mereka pakai itu sangat menawan. Mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tentu saja jadi perbincangan masyarakat. Sehingga fokus orang adalah bukan kepada produk yang ditawarkan, tapi pada pakaiannya, pada benda-benda yang dia pakai dan branded dan menjadikan diri mereka sebagai billboard begitu ya, merek-merek besar ditampilkan di tubuhnya. Mereka sangat friendly dan tampak kaya. Kira-kira begitulah, sangat menawan. Dan terakhir, mereka menunjukkan bawaan yang narsistik. Yaitu mereka kagum dengan dirinya sendiri, kagum dengan kekayaannya, senang disebut-sebut sebagai orang yang paling kaya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dalam flexing yang perlu kita ketahui, jangan mudah tergiur, jangan terlalu percaya. Memang flexing ini adalah sebuah signal kepada pasar alat marketing. Tetapi kita sebagai pembeli harus waspada, terutama Anda yang desperate. Dan yang kedua, Anda ingin yang serba cepat. Tetapi ketika menyangkut risiko, saya ingin kasih tahu pada Anda, produk itu ada macam-macam risikonya. Tidak sama satu sama lain. Ada produk yang ketika Anda beli, Anda hanya putuskan dalam hitungan detik. Apa itu? Sabun mandi, rokok, korek api, dan lain sebagainya. Anda tidak perlu mikir, itu produk yang Anda beli tidak ada risikonya. Korek api, merek apapun sama. Kemudian rokok, Anda sudah tahu mereknya apa yang Anda suka. Sabun mandi tidak ada risikonya bagi Anda. Tapi lain ceritanya kalau Anda beli sabun muka. Untuk muka Anda putuskan apalagi merek yang baru. Ini beresiko bagi muka saya. Penampilan saya di muka saya ini. Tiba-tiba kalau saya pakai kulit saya terbakar, repot saya. Jadi saya mengambil waktu lebih lama. Saya baca dulu teksnya, detail saya baca. Atau saya tanya orang. Jadi tadi hitungan detik, barangkali ini hitungan menit atau hitungan jam atau hitungan minggu barangkali. Karena beresiko. Apalagi Anda membeli sesuatu yang beresiko, tidak mudah dikembalikan, harganya mahal. Semakin mahal, Anda tidak mungkin mengambil keputusan dalam hitungan detik. Apapun juga yang dilakukan oleh orang yang flexing, don't do it. Ini adalah alat marketing. Yang Anda lakukan adalah Anda cari informasi dulu. Misalnya Anda mau beli rumah. Rumah barangkali bagi sebagian besar orang, Anda hanya membeli sekali seumur hidup. Itu pun Anda harus kumpulkan tabungan cukup lama, harus mendapat persetujuan dari keluarga, dan lain sebagainya. Dan barangkali Anda masih harus mencicil bertahun-tahun. Anda pikirkan berkali-kali. Jangan sampai di pameran ada diskon, langsung Anda beli. Hati-hati, uang Anda akan hilang atau Anda akan kecewa. Beli mobil sebenarnya sama saja, kecuali Anda memang adalah konglomerat, Anda adalah anak orang kaya yang cari uangnya mudah, dan kemudian Anda membeli dalam hitungan detik atau menit. Begitu Elon Musk muncul, Anda langsung bilang, saya mau beli mobil seperti itu, Tesla. Saya juga harus menjelaskan kepada Anda bagaimana karakter uang. Nah,
untuk investasi ini ada hal yang harus Anda lakukan. Karena Anda invest di uang, bukan invest dalam hal misalnya saja adalah Anda bangun usaha. Untuk itulah ketika Anda invest di uang, Anda bermain uang, Anda mesti memperhatikan beberapa karakter dari uang itu sendiri. Yang pertama, jangan kejar uang. Capek. Karena uang itu memang tidak ada matanya, tetapi uang punya nalurinya. Hamster itu, Anda lihat ada hamster wheel, dia berputar seperti itu. Kita yang melihatnya lucu. Tetapi kalau Anda menjadi hamster, itu kan pekerjaan sia-sia, muter terus di situ seperti itu. Dan sangat meletihkan. Sering dikatakan, jangan jadi budak, tapi jadilah tuannya. Jadilah pawangnya, pawang uang. Anda bisa menggerakkan, bisa mengatur. Gimana caranya? Yang pertama tentu saja Anda harus mempunyai emosi yang stabil. Yang kedua tentu miliki keterampilan. Yang ketiga miliki pengetahuan yang cukup. Yang keempat invest dulu dalam waktu. Kita invest dalam waktu. Learn before you earn. Ini penting sekali kita dapatkan. Jangan kita masuk ke sesuatu yang belum kita pelajari. Kemudian bangun reputasi Anda. Jadi investor juga harus bangun reputasi. Sehingga nanti kalau Anda reputasinya bagus, Anda terkenal, orang akan mau titip uang sama Anda, turut merasakan hasil yang Anda dapatkan, dan Anda tetap menjaga reputasi Anda. Ketika orang kemudian invest, Anda kasih juga mereka. Jadi kita sama-sama bisa kaya, sama-sama bisa sejahtera. Saya agak sungkan menyebut kata kaya karena bagi saya tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Tidak percaya saya dengan jalan pintas untuk menjadi kaya. Banyak penderitaan, banyak orang yang tidak siap untuk menjadi kaya. Nah, miliki network, jaringan, punya teman banyak, punya pergaulan yang luas. Ini penting sekali, dan yang terakhir adalah punya disiplin. Nah, terkait dengan tadi invest dalam waktu, tentu saja Anda harus pelajari benar-benar. Terutama misalnya ketika Anda invest, lihat dulu ini legal atau tidak legal. Kalau hal seperti ini ada legalnya, kenapa mereka menawarkan illegal? Tidak masuk akal kalau mereka tawarkan ternyata sumber apps-nya dibuat perusahaannya di mana? Di Cyprus, di Vanuatu. Anda barangkali tidak pernah dengar Vanuatu seperti apa, Cyprus seperti apa. Barangkali itu adalah tempat yang diciptakan memang untuk orang melakukan sesuatu yang karena tax haven, untuk melakukan tempat pencucian uang dan sebagainya. Negara-negara tertentu tidak pernah mengalami devaluasi seperti Indonesia, tidak pernah mengalami gejolak kurs seperti Indonesia. Kenapa begitu? Karena mereka menciptakan financial haven ini, tax haven country, dan koruptor-koruptor atau orang-orang yang melakukan kejahatan di negaranya kemudian bikin perusahaan di sini dan menghasilkan uang, korupsi di negaranya, uangnya dibawa ke sini dan mereka mempunyai cadangan devisa yang besar dari uang ini. Di negaranya mereka melarang untuk melakukan korupsi, melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi dari negara lain kalau orang itu melakukan kejahatan juga dikejar. Dibikinlah LSM dan juga gerakan pemberantasan korupsi di negaranya. Kemudian mereka taruh uangnya di negara lain. Tapi di sini tidak diutak-atik dan ini menjadi cadangan devisa dari negara yang menciptakan sistem ini. Mereka tidak pernah mengalami guncangan, termasuk di beberapa negara tetangga kita hutangnya di atas 100%, tapi mereka lebih stabil dari kita karena uang hasil kejahatan itu ditaruh di negara mereka. Nah, sekarang Anda berpikir ketika Anda invest di satu perusahaan dan perusahaan itu ada di negara-negara seperti itu, mengapa tidak dibikin di negara kita? Ini menjadi persoalan yang harus Anda pelajari. Jadi sekali lagi, pelajari dan invest dalam waktu. Ini adalah benar bisnis yang bisa kita tebak atau ini adalah judi. Kemudian yang berikutnya karakter uang. Karena ini era digital, saya sudah jelaskan tadi, uang ini bersifat seperti bensin. Oleh karena itu Anda harus cepat bergerak, harus tahu cari bantuan dan jangan taruh semua hartamu di sana. Prinsip orang investasi, semua tingkat pemula, siapapun yang belajar selalu diajarkan, jangan pernah menaruh telur di satu keranjang. Begitu dia pecah, satu keranjang itu akan pecah semua. Jadi jangan lakukan seperti itu. Sebarkan resiko Anda, walaupun di sini pendapatan lebih kecil, tapi resikonya lebih kecil, lebih aman. Dalam mengelola uang, kita juga harus tahu mana uang untuk berjaga-jaga yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan dalam keadaan darurat. Mana uang yang untuk investasi jangka panjang, mana uang yang investasi jangka pendek. Kita beda-bedakan. Yang berikutnya karakter uang dengan manusia. Ini juga penting nih. Uang memang bisa mengubah manusia. Tetapi pada dasarnya manusia itu sudah mempunyai karakter tertentu. Justru uang itu menunjukkan siapa manusia. Ini penting sekali untuk kita pahami. Karena emas diuji dengan api. Anda pernah melihat bagaimana tukang emas bekerja dalam membentuk, itu diuji dengan api. Benarkah ini emas? Emas diuji dengan api. Tapi manusia itu baru diketahui karakter dasarnya ketika diuji dengan uang. Jadi kalau mau mengetahui manusia yang sebenarnya, ujilah dengan uang. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, banyak yang mengatakan ini dalam situasi Imlek ada pohon uang. Tetapi saya ingin kasih tahu sama Anda, pohon uang tidak bisa menghasilkan uang. Kecuali kita menanam biji yang tepat.
Apa itu biji yang tepat? Adalah produk yang benar-benar kita pelajari. Saya pernah menanam pohon dan ketika pohon yang menjadi besar ternyata berbeda. Saya beli pohon pisang. Pisang itu saya beli dari online dan saya mintanya adalah pisang kinara. Pisangnya kecil-kecil tapi manis dan permintaannya sangat tinggi. Saya tanamlah pisang kinara itu. Tapi setelah besar, tukang kebun saya memberitahu pada saya, "Pak, ini bukan pisang kinara. Ini adalah pisang kepok burung. Dan kondisinya seperti ini tidak bisa dimakan, tidak begitu enak, kualitasnya tidak begitu baik." Jadi saya menanam pohon yang salah karena tidak mendapatkan biji atau bibit yang tepat. Dan kita juga harus tanam di tanah yang subur. Anda sudah tanamnya pohon yang salah, tanahnya pula ternyata menghasilkan buah-buahan yang busuk. Dan kita tentu saja tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi jangan sampai Anda membeli sesuatu, judulnya adalah trading, judulnya adalah investasi, tetapi produknya adalah judi. Judi dalam arti yang saya maksud adalah produknya tebak-tebakan dan algoritmanya bisa dikontrol pula. Ya, uang kita akan busuk di situ. Perlu saudara ketahui, main uang itu bisa membuat Anda sangat beruntung, bisa membuat Anda sangat kaya luar biasa. Tetapi ingat, pengorbanan bagi orang yang menghasilkan uang yang besar juga sangat besar. Kalau kita tidak siap, maka cost-nya, biayanya juga sangat besar. Banyak orang yang saya temui sukses, rezekinya bagus sekali, tetapi cost-nya apa? Satu, hubungan dengan anak tidak baik. Yang kedua, divorce. Divorce rate di antara orang-orang yang beruang ini sangat tinggi. Pengorbanan dan waktu menimbulkan persoalan-persoalan juga cukup besar. Kemudian kesehatan, jaga kesehatan Anda. Investasi itu bukan hanya pada uang, tetapi juga investasi pada kesehatan. Buat apa kita bekerja sangat keras, tapi uangnya kita dapatkan untuk membiayai kesehatan kita. Habis juga akhirnya. Kemudian juga kadang-kadang reputasi. Banyak sekali orang yang kaya raya tapi tidak dibicarakan dengan baik, orang tidak respect, tidak hormat dan sebagainya. Kita hidup ini cuma sementara, hanya satu kali, dan selama hidup ini tentu kita harus menjaga nama baik kita karena ini menyangkut keturunan kita, dan ketika kita mati nanti orang akan membicarakan kita seperti apa. Yang terakhir, pengorbanannya itu adalah social life, dan seringkali pengorbanan itu sangat besar sekali. Kita tidak mempunyai teman dan kita kesepian, kemudian kita mengalami penderitaan yang cukup besar. Dan yang terakhir, inilah yang harus diwaspadai oleh mereka yang melakukan investasi dan bermain dalam uang. Yang pertama, kok kayaknya mudah? Saya ingin ingatkan pada Anda semua, segala yang mudah ini akan diikuti oleh banyak orang dan kemudian akhirnya tidak mudah. Segala yang mudah ini tentu banyak hal yang harus dicurigakan. Yang kedua, kalau dia bisa, aku juga bisa. Ini pendapat yang seringkali membelenggu kita atau membuat kita mudah tergelincir. Karena kita berpikir dia bisa, pasti kita bisa. Padahal setiap orang unik. Dia bisa mendapatkan itu, mungkin dia kenal dengan orang lain, ada pihak lain di belakangnya dia, yang dia tidak berdiri sendiri, ada mesin yang dia sudah ciptakan, ada tempat yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi kita tentu juga harus bijaksana, terutama dalam jumlah uang. Kalau menjalankan saja kita sama-sama bisa, tapi nasib dan kualitas serta kecepatan tentu saja berbeda. Yang ketiga, cari informasi sebelum bertindak. Informasinya banyak sekali termasuk dalam menghitung risiko. Banyak orang kalau sudah lihat returnnya, sudah lihat kemungkinannya untuk kaya, mereka lupa terhadap risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Jadi harus balance, kemampuan kita menebak-nebak, menghitung risiko itu sama pentingnya dengan menebak atau memperhitungkan keuntungan. Semakin besar kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ingat semakin besar juga risiko yang akan kita hadapi. Yang keempat, ketika terjadi sesuatu too good to be true, ingat segala sesuatu yang menarik seperti itu ada risiko yang lebih besar lagi. Yang berikutnya lagi adalah bedakan antara apa yang disampaikan orang yang melakukan flexing itu. Mana yang show, mana yang truth. Sebagian orang itu hanya show-show saja. Boleh lah, flexing, sombong-sombongan boleh. Anak-anak sekolah juga suka sombong-sombongan. Dia punya tas baru, dia mempunyai anjing yang cakep di rumah, dia pakai sepatu baru dan lain sebagainya. Yang perlu Anda waspadai juga adalah hati-hati jangan Anda invest dalam hal yang Anda tidak kuasai, tidak Anda ketahui. Investasilah pada hal yang sudah Anda ketahui. Ikut dulu sama orang lain sampai Anda tahu, Anda mengerti. Setelah jalan cukup lama, biarkan saja Anda tertinggal sedikit tetapi Anda aman, Anda tidak perlu terlalu bernafsu. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, siapapun yang bernafsu akan kalah. Oleh karena itu sebarkan resiko. Dunia baru ini memang penuh dengan produk-produk yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Seperti misalnya aset kripto yang perkembangannya sangat pesat sekali dan sekarang banyak hal-hal yang tidak diketahui generasi sebelumnya. Anda tanya sama orang tua Anda juga tidak bisa memberi penjelasan. Tanya sama dosen, sama saja. Banyak dosen yang juga harus belajar lagi tidak tahu ini barang apa. Oleh karena itu maka mari kita waspada, mari kita hati-hati. Ingat
Flexing juga digunakan sebagai alat marketing dan semakin dia menggoda, semakin menawan, semakin dia menjanjikan, be careful. Itu adalah too good to be true. Stay relevant.